Film berlatar pada tahun 1920 di Norwegia yang terletak di Eropa Utara. Diperlihatkan seorang anak bernama Thor yang sedang memperhatikan kalian yang sedang menonton video ini. Thor bersama teman-temannya sedang bermain salju. Ia ingin membuktikan pada teman-temannya bahwa dirinya bisa melompati bongkahan es yang mengambang. Tanpa rasa ragu, ia pun melompati bongkahan es tersebut. Namun naas, ia pun terpeleset dan tercebur ke dalam air. Thor yang tidak bisa berenang ditambah suhu air yang sangat dingin membuatnya hampir tewas. Namun ia berhasil diselamatkan oleh salah satu temannya yang bernama Erik. Singkat cerita, 27 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1947, masa di mana Perang Dunia II telah berakhir. Terlihat, Thor dewasa bersama istrinya yang bernama Liv. Mereka sedang berada di sebuah pulau bernama Fatuhiva yang dihuni oleh suku Polynesia. Suku Polynesia sendiri diyakini berasal dari Asia Tenggara. Namun setelah bertanya pada salah seorang tetua di sana yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka yang disebut Tiki membawa mereka dari benua Amerika sekitar tahun 1500 silam. Yang berarti tahun di mana penjelajah Columbus belum melakukan ekspedisinya. Dengan kata lain, mereka membawa suku Polynesia berlayar melewati Samudra Pasifik yang berjarak 8.000 km dengan perahu rakit sederhana. Berdasarkan informasi dari tetua di sana, Tiki mengarungi Samudra Pasifik yang sangat berbahaya tersebut hanya dengan perahu rakit yang terbuat dari kayu balsa. Karena memang pada masa itu sama sekali belum ditemukan peralatan modern seperti mesin atau semacamnya. Setelah mendengar informasi tersebut, Thor yang masih penasaran tentang hal tersebut memutuskan untuk menetap di sana selama 10 tahun untuk meneliti dari mana sebenarnya suku Polynesia ini berasal. Hingga suatu hari keyakinannya bertambah ketika ia melihat buah nanas yang berada di pulau tersebut sama persis dengan yang ada di benua Amerika. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Ia pun kembali ke Amerika, tepatnya di kota New York. Ia kemudian membawa buku hasil penelitiannya ke salah seorang peneliti di sana. Namun peneliti di sana meragukan tentang hasil penelitian Thor. Ia mengatakan bahwa buku tersebut tak akan bisa diterbitkan karena isinya mengada-ada. Bagaimana mungkin nenek moyang suku Polynesia berasal dari Amerika, sedangkan untuk berlayar dari Amerika ke Polynesia harus melewati samudra yang luas, yaitu Samudra Pasifik. Ditambah ganasnya ancaman predator laut seperti hiu dan paus pemburu, belum lagi risiko badai dari lautan yang sangat ekstrim. Terlebih pada masa itu manusia belum mampu membuat kapal besar. Mendengar penolakan buku hasil penelitiannya tersebut, Thor pun kemudian membicarakannya di sebuah forum. Ia mengatakan bahwa ia akan membuktikan hasil penelitiannya tersebut. Ia membuat sebuah gambar perahu rakit yang sama persis dengan yang digunakan Tiki pada masa itu, yaitu sebuah perahu rakit sederhana yang hanya terbuat dari kayu balsa. Namun salah seorang profesor di sana mengatakan bahwa ia tak akan membiayai perjalanan tersebut. Terlebih tak akan ada yang mau ikut berlayar bersamanya karena menurutnya itu mustahil, dan ia menegaskan bahwa ia tak akan membiayai perjalanan bunuh diri. Mendengar penolakan itu, Thor tetap bersikeras. Ia kemudian menunjukkan sketsa perahu rakit yang dibuatnya ke salah seorang pelaut. Namun pelaut itu mengatakan bahwa yang berusaha ia lewati adalah Samudra Pasifik yang sangat ganas. Jadi tak mungkin ia bisa melewati samudra seluas itu hanya dengan sebuah perahu rakit yang hanya terbuat dari kayu balsa dan diperkuat oleh tali tambang. Ia menjelaskan tali yang mengikat kayu akan mengendur ketika kayu itu mengalami gesekan karena gelombang samudra. Jadi ia menjelaskan bahwa Thor hanya cari mati. Ketika Thor dan pelaut itu sedang berdebat, ada seorang yang diam-diam memperhatikan perbincangan mereka. Ia bernama Herman. Lanjut cerita. Setelah berdebat dengan pelaut tersebut, Thor pun pergi. Kemudian Herman mendekati Thor dan berkata bahwa dirinya tertarik dengan rencana Thor. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin ikut bersama Thor berlayar. Setelahnya, Thor pun menemui seseorang yang berpengaruh di kota tersebut dan ia menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu meminjam dana untuk keperluan ekspedisinya tersebut, dan akhirnya permohonannya pun disetujui guys. Singkat cerita, 32 hari kemudian Thor pun pergi ke sebuah bandara untuk membeli tiket menuju Peru. Sebelum ia pergi, ia menelpon istrinya untuk memberikan kabar bahwa ia tak akan jadi pulang ke Norwegia. Ia akan berangkat ke Peru untuk melakukan ekspedisi pertamanya. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa hasil penelitiannya tentang suku Polynesia memang benar adanya. Ia meyakinkan istrinya bahwa ia akan baik-baik saja. Istrinya awalnya tak memberikan izin karena khawatir Thor tak akan selamat, ditambah ia tak mau menjadi janda dan kedua anaknya yang masih membutuhkan sosok dari seorang ayah.
Namun Thor terus meyakinkan istrinya yang mengatakan bahwa penelitiannya selama 10 tahun akan sia-sia jika ia tak membuktikannya. Dengan berat hati, istrinya pun akhirnya menyetujuinya guys. Singkat cerita, sesampainya di Peru, Thor dan Herman pun langsung menemui 3 orang pria yang bersedia menemaninya berlayar. Yaitu Erik yang merupakan teman masa kecilnya. Erik akan bertugas sebagai navigator. Kemudian Thorsten dan Knut akan bertugas sebagai operator radio. Setelah kru terkumpul, kemudian Thor mengatakan bahwa benda yang mereka duduki itu adalah bahan utama untuk membuat rakit. Ternyata itu adalah kayu balsa. Beberapa saat kemudian ada seorang pria bernama Beng. Ia menghampiri Thor dan mengatakan bahwa ia adalah seorang etnografer dan ia menawarkan diri untuk ikut berlayar dan mendokumentasikan perjalanan mereka menjadi sebuah film dokumenter yang bersejarah dan tentunya itu akan menghasilkan pundi-pundi uang. Mendengar itu, Thor pun setuju dan mengikut sertakan Beng. Kemudian mereka pun mulai membuat rakit sama persis dengan yang digunakan Tiki pada tahun 1500 silam. Dengan hanya berbahan kayu balsa dan diperkuat dengan tali tambang untuk mengikatnya. Singkat cerita, rakit pun selesai dibuat dan mereka pun siap berlayar dengan rakitnya yang diberi nama Kon-Tiki. Sebuah rakit yang mengarungi samudra dengan hanya mengandalkan arah angin dan diprediksi akan memakan waktu sekitar 101 hari atau 3 bulan lamanya. Di hari keberangkatan mereka, para warga kota yang antusias pun mengiringi perjalanan mereka dan diantaranya ada yang memberi perbekalan makanan dan sebagainya. Melihat banyak sekali warga kota yang menyemangati perjalanan mereka membuat Thor dan kru yang lainnya merasa bangga dan mereka sangat yakin bahwa mereka akan berhasil. Beberapa saat kemudian Thor melihat seekor keyup atau kepiting yang tiba-tiba berada di rakitnya. Ia mengatakan kepada kepiting tersebut bahwa nanti ia akan berkumpul dengan kawanannya di Polynesia. Knut pun membawa serta burung kesayangannya yang diberi nama Lolita. Dan akhirnya perjalanan mereka pun dimulai guys. Singkat cerita, setelah beberapa hari terombang-ambing di lautan lepas, sama sekali tak ada yang menghambat perjalanannya. Mereka terlihat begitu santai sambil menikmati perbekalannya. Namun semua itu tak berlangsung lama. Ketika di sore hari mereka mendapat pertanda akan cuaca ekstrim, yaitu sebuah badai. Namun Thor berkata bahwa itu bukan pertanda badai, namun tiba-tiba mereka semua kocar-kacir karena badai yang begitu besar mengguncang rakit mereka. Hingga Thor pun terjatuh ke laut. Thor yang tidak bisa berenang pun kemudian diselamatkan oleh sahabat kecilnya yaitu Erik. Ini kali kedua Thor diselamatkan olehnya. Keesokan harinya badai pun berlalu. Seperti salah satu judul lagu yaitu Badai Pasti Berlalu. Dan beruntungnya mereka semua selamat dari terjangan. Kemudian Herman yang terlihat mulai cemas setelah ia menemukan serpihan kayu balsa dari rakit yang sepertinya mulai rapuh. Karena ternyata kayu tersebut menyerap air dan membusuk. Namun ia hanya terdiam sambil memendam rasa khawatirnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul sosok monster besar yaitu seekor hiu paus yang melintas tepat di bawah rakit mereka. Mereka pun terkejut dibuatnya. Thor segera menyuruh Beng untuk mengambil kamera. Namun Herman yang menyaksikan itu terlihat sangat ketakutan. Hingga saat ketika hiu paus itu mendekat lagi ke arah mereka, Herman secara spontan mengambil sebuah tombak yang terikat pada rakit. Thor yang melihat itu berusaha memperingatkan Herman untuk meletakkannya. Namun ketika paus itu semakin dekat, Herman secara tiba-tiba melesatkan tombak tersebut ke arahnya dan tepat mengenai punggungnya. Tombak yang terikat ke rakit pun membuat rakit itu tertarik oleh paus tersebut dan sialnya Erik terjatuh ke laut. Karena tarikan paus yang begitu kuat, namun beruntungnya tambangnya putus dan mereka pun selamat guys. Karena perbuatan Herman, Knut pun marah besar padanya karena tidak mendengar perintah dari Thor. Namun Thor berusaha melerainya dengan mengatakan bahwa Herman melakukannya karena ia ketakutan. Khawatir paus itu menabrak rakitnya. Herman pun meminta maaf atas perbuatannya yang hampir membahayakan mereka semua. Ada apa Gel? Singkat cerita, entah berapa lama mereka sudah terapung di laut lepas. Hal itu terlihat dari janggut dan kumis mereka yang sudah mulai memanjang. Suatu ketika mereka mencoba mengirim sinyal radio untuk menghubungi duta besar Amerika bahwa mereka masih hidup dan masih melanjutkan perjalanan.
Namun secara tiba-tiba sinyal radio yang tersambung melalui balon udara pun terputus karena digigit oleh Lolita, burung milik Knut. Kemudian mereka mencoba membuat sinyal sambungan cadangan dan akhirnya mereka pun berhasil menyambungkan sinyal radio untuk menghubungi duta besar Norwegia yang berada di Amerika. Thor berkata bahwa ia beserta krunya dalam keadaan baik-baik saja dan masih bersemangat melanjutkan perjalanannya. Padahal kru lainnya merasa khawatir dengan keadaan rakit mereka yang sudah mulai menyerap air dan parahnya lagi, tali yang mengikat rakit sudah mulai mengendur. Namun Thor tetap yakin bahwa mereka akan selamat, seperti halnya Tiki. Thor pun kemudian mendokumentasikan rakit mereka beserta krunya dengan merekamnya menggunakan kamera. Ia menggunakan sebuah skoci yang diikatkan ke rakit. Ketika sedang merekam, tiba-tiba tepat di belakang skoci Thor muncul seekor hiu besar yang berenang ke arahnya. Melihat hiu tersebut, mereka segera menarik skoci Thor dengan cepat dan akhirnya Thor pun selamat. Beberapa saat kemudian, Knut melihat burung kesayangannya yakni Lolita berada di tepi rakit dan secara tiba-tiba terbang dan jatuh ke air. Knut yang melihat itu berusaha menolongnya, namun secara tiba-tiba muncul seekor ikan hiu dan langsung melahap burung tersebut. Melihat kejadian naas itu, Knut pun marah besar. Ia berjalan ke tepi rakit sambil terus memandang ke arah air. Secara mengejutkan, ia menarik hiu tersebut dengan satu tangannya dan secara sigap Thorstein membantunya menarik hiu tersebut naik ke atas rakit. Semua kru yang menyaksikan itu dibuat terkejut, terutama Herman yang begitu ketakutan setengah mati. Ditambah ketika Thorstein dan Knut membunuh hiu tersebut demi membalaskan dendam Lolita. Namun sialnya, darah dari hiu tersebut malah mengandung kawanan hiu lainnya hingga mereka pun panik dibuatnya. Dan kemudian secara tiba-tiba Herman membawa sebuah kotak perkakas yang di dalamnya terdapat kawat dan alat lainnya. Ia pun memohon pada Thor agar mereka menggunakan kawat tersebut untuk mengikat rakit mereka yang sudah mulai mengendur. Ini demi keselamatan mereka semua. Namun Thor yang kecewa pada Herman dan yang lainnya karena tidak mempercayai perjalanan Tiki di masa lalu dan mempertanyakan alasan mereka ikut dengannya. Secara spontan Thor langsung melempar kawat tersebut serta seluruh peralatan lainnya ke dalam air. Melihat itu, semuanya hanya bisa terdiam dan Herman yang merasa putus asa pun kemudian berjalan ke tepi rakit dan secara tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh. Melihat itu, mereka semua panik karena banyak sekali kawanan hiu yang sedang berada di sana. Mereka semua bergegas menolong Herman dan Thor yang berusaha mengambil skoci karena ia tidak bisa berenang. Namun secara mengejutkan, Knut memberanikan diri melompat ke air untuk menyelamatkan Herman. Dan yang lainnya secara sigap melemparkan sisa-sisa potongan hiu yang mereka tangkap dan melemparkannya ke air untuk mengalihkan kawanan hiu tersebut. Dan akhirnya Herman pun berhasil diselamatkan guys. Kemudian Herman berterima kasih pada Knut karena telah menyelamatkannya. Dan Thor pun meminta maaf pada Herman karena ia tidak bisa menyelamatkannya. Ia yang merupakan kapten tak bisa berbuat apa-apa, yang merasa bahwa ia hanya membawa mereka dalam bahaya. Namun Herman mengatakan ia memakluminya karena ia tahu bahwa Thor tidak bisa berenang dan semua kru pun mengetahuinya. Setelah kejadian itu mereka pun terlihat semakin kompak. Beberapa hari kemudian tiba-tiba Erik menghampiri Thor dan mengatakan bahwa mereka sedang berada di jalur Khatulistiwa. Dengan kata lain, rakit mereka sudah berada di jalur yang tepat, yaitu jalur menuju Polynesia. Mendengar itu, Thor sangat senang dan langsung memberitahukan kru lainnya. Dan setelahnya ia menginformasikan melalui siaran radio untuk mengabarkan pada dunia tentang ekspedisinya yang hampir mendekati sukses. Mendengar kabar dari Thor, media pun banyak meliput tentang perjalanan Thor beserta krunya hingga istrinya didatangi oleh media untuk diwawancarai. Beberapa hari kemudian, Erik melihat seekor burung yang sedang terbang mencari mangsa menandakan bahwa mereka sudah hampir mendekati daratan. Kemudian mereka segera mengatur rencana agar mereka bisa sampai ke daratan dengan selamat. Ini merupakan rintangan terakhir mereka karena ombak laut yang sangat tinggi dan tentunya karang yang menjulang akan berakibat fatal. Ketika rakit sudah mulai mendekati pesisir pantai, mereka semua berembuk mencari solusi untuk dapat melewati rintangan terakhir. Kemudian Herman memiliki ide agar mereka menggunakan pemberat yang berfungsi sebagai jangkar. Tujuannya agar ketika ombak kecil rakit diam di tempat dan ombak berikutnya yang berukuran besar barulah mereka memutus talinya agar rakit bekerja seperti halnya selancar. Dengan begitu mereka bisa melewati karang-karang yang sangat berbahaya. Mendengar saran Herman, Thor dan yang lainnya pun setuju dan mereka segera memulai rencananya.
Kemudian mereka pun menghitung ombak. Namun naas ketika ombak ketiga, tali yang mengikat pemberat terputus karena tergesek oleh karang tajam. Dan rakit mereka pun terhempas tergantung di atas karang. Dan kemudian tiba-tiba ombak terakhir yang begitu tinggi menghantam rakit mereka. Dan tentunya menyebabkan rakit tergulung ombak dan Thor pun tenggelam dan terhempas. Thor yang sama sekali tidak bisa bawanya. Namun beruntungnya ia selamat sampai ke tepi pantai. Begitupun yang lainnya. Mereka semua berhasil selamat guys. Dan kemudian mereka semua bergembira atas keberhasilannya. Keesokan harinya mereka disambut oleh suku Polynesia dan film pun tamat guys. Oke, itulah cerita film yang udah gua rangkum buat kalian semua. Semoga dapat menghibur dan dapat menginspirasi kalian. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.